Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari Dewi, SEAK MBA MSI. Saya adalah dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama di Jakarta. Untuk pendidikan strata 1 saya mengambil gelar sarjana ekonomi pada Universitas Brawijaya Malang, jurusan akuntansi. Pendidikan strata 2 saya selesaikan pada University of Birmingham, UK, dengan mengambil Master of Business Administration. Selain itu, saya juga telah menyelesaikan pendidikan S2 Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan pada program doktoral Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama di Jakarta. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Mustopo Beragama, tempat saya mengajar, memiliki 2 program studi, yaitu program studi akuntansi dan program studi manajemen. Saya merupakan dosen pengajar atau dosen pengampu pada kedua program studi tersebut. Saat ini saya juga dipercaya untuk menjadi wakil dekan 2 bidang non-akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi manajemen. Perkuliahan dilakukan sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah disepakati. Kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan capaian pembelajaran berupa CPL atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang kemudian diturunkan pada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nilai dihitung dengan kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, sehingga total komponen penilai adalah 100%. Selanjutnya, izinkan saya mempresentasikan proses perkuliahan pada mata kuliah akuntansi manajemen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di kuliah pertama saya dengan saya, Kurnia Sari Dewi, SEAK MBA MSI, yang akan mengampu mata kuliah akuntansi manajemen selama 1 semester ini. Ya. Mata kuliah akuntansi manajemen ini di awal kita sepakati ya, kita mau seperti biasa absensi akan saya nilai sebanyak 10%. Kemudian ada tugas sama kuis-kuis itu akan saya nilai selama 1 semester ini adalah 20% dari total perkuliahan. Kemudian UTS saya akan nilai 30% dan UAS 40%. Ya, sehingga total dari seluruh penilaian adalah 100%. Ya, kalian supaya tahu di depan saya akan mengambil nilainya seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari kita mengambil mata kuliah akuntansi manajemen saat ini adalah pertama itu capaian pembelajaran untuk lulusan program studinya. Yang utama kalian tuh menguasai konsep teoritis tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan ya. Nah, secara mampu untuk mandiri untuk menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen yang meliputi perencanaan, penganggaran, gitu. Terus manajemen biaya, pengendalian kualitas, ya. Kemudian pengukuran kinerja, benchmarking, itu yang akan diharapkan. Sedangkan memang capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, kalian diharapkan setelah selesai kuliah ini untuk mampu menerapkan alokasi biaya dan akuntansi manajemen sebagai proses pengambilan keputusan. Ya, kan kalian sudah mengambil mata kuliah yang sebelumnya adalah akuntansi biaya. Ini adalah lanjutan dari mata kuliah akuntansi biaya menjadi akuntansi manajemen. Nah, capaian yang lain adalah kalian diharapkan mampu menerapkan manajemen investasi untuk pilihan investasi internal yang paling menguntungkan buat perusahaan itu apa. Ya. Kemudian mampu menyusun anggaran induk dan anggaran fleksibel sebagai ukuran kinerja.
Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ini di awal, apakah kalian ada pertanyaan mengenai persentase dari penilaian yang kita sepakati, kemudian atau dari capaian yang diharapkan? Apakah ada pertanyaannya? Belum ada, Bu. Oh, baik. Kalau tidak Belum ada, Bu. makasih. Kalau gitu, saya akan lanjutkan dengan perkuliahan pertama kita. Akan saya share screen bahan dari akuntansi manajemen ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Ini akuntansi manajemen. Sudah, Bu. Ya, akuntansi manajemen ini saya pertama-tama ingin memberikan apa sih pengertian dari akuntansi manajemen? Ya, kalau dari Copeland sama Dasar, itu kan akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang berguna untuk perencanaan, proses informasi, dan pengendalian serta pengambilan keputusan. Ya, sedangkan menurut Hansen dan Mowen, akuntansi manajemen menghasilkan informasi untuk pengguna internal. Akuntansi manajemen mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan mengklasifikasikan serta melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan dan mengambil keputusan. Jadi intinya adalah akuntansi manajemen biasanya digunakan untuk apa? Untuk kepentingan internal. Ya, kepentingan internal. Nah, sekarang kita mempelajari juga akuntansi keuangan. Ya, apa sih gitu kurang lebihnya kita bisa membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen itu berkaitan sama penyajian informasi yang diperlukan oleh satu perusahaan, satu organisasi, ya. Sedangkan kalau akuntansi keuangan biasanya untuk pihak eksternal perusahaan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita di akuntansi manajemen itu adalah semua informasi-informasi akan digunakan dalam bentuk digunakan informasi internal perusahaan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu digunakan oleh pihak eksternal keuangan. Pihak eksternal perusahaan. Ya. Nah, kalau di dalam akuntansi manajemen kita berkaitan sama fungsi dari manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen itu di dalam apa sih? Ada fungsinya sebagai perencana, pengordinasi, dan pengendalian. Sehingga fungsi manajemen itu di dalam perencanaan ada proses penentuan kegiatan, kemudian penetapan tujuan organisasi itu apa, itu penting ya. Seperti kita selalu ketahui bahwa dalam satu organisasi, tujuan organisasi itu harus jelas. Sehingga perencanaan yang akan kita buat itu juga akan lebih jelas. Sedangkan koordinasi itu sudah pasti harus terjalin kerjasama yang bagus satu sama lain. Kenapa? Karena kita mau tujuan yang kita harapkan itu tercapai. Di dalam pencapaian tujuan, kita harus melakukan proses satu lagi adalah proses pengendalian. Kenapa? Karena kita mau strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya. Akuntansi sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan. Jadi kalau misalnya sistem informasi akuntansi itu, akuntansi manajemen itu ada data masukan, kita proses, keluarannya adalah informasi akuntansi. Nah, fungsinya buat apa? Sebetulnya untuk bahan pengambilan keputusan. Ya, untuk mencapai tujuan khusus dari manajemen itu sendiri. Akuntansi manajemen itu sebagai suatu tipe akuntansi adalah bisa akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Nah,
sekarang kita lihat secara jelas detailnya, apa sih sebenarnya perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan selain dari yang tadi saya bilang bahwa informasinya digunakan dalam perusahaan maupun oleh pihak eksternal perusahaan. Ya, tadi pemakai informasi yang pertama adalah akuntansi keuangan dipakai oleh pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen digunakan oleh pihak internal, oleh manajemen sendiri. Nah, dasar penyajian informasinya itu kalau akuntansi keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia, ya, yang kita sebut adalah PSAK atau ada apa namanya pernyataan standar akuntansi ya. Kemudian akuntansi manajemen disusun berdasarkan apa? Beberapa tipe informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Kalau fokus informasinya, akuntansi keuangan adalah posisi kemampuan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi benar-benar memang yang diperhatikan adalah keuangannya. Ya. Apakah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan? Kemudian, apakah sesuai dengan aturan? Apakah secara pencatatannya benar, matching cost against revenue-nya misalnya. Nah, sedangkan akuntansi manajemen itu informasi keuangan adalah bagian-bagian dari dalam perusahaan. Jadi karena kita mau ngambil keputusan, kadang-kadang kita membutuhkan infonya itu ya sebagian. Bukan hanya keuangan saja. Itu berkaitan juga dengan hasilnya nanti seperti apa. Karena misalnya tadi di dalam ini kita harus bisa menilai misalnya pada saat kita mau memilih investasi, investasi internal apa yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Berarti apa? Kita informasinya bukan hanya berkaitan hanya keuangan, tetapi juga mungkin dari pengembalian rate yang ada di luar, bagaimana rate-nya perusahaan sendiri, apakah dana yang digunakan, dan lain-lain. Misalnya itu informasi keuangan dari bagian-bagian dalam perusahaannya. Nah, kalau orientasi informasinya, kalau akuntansi keuangan, historical, datanya data masa lalu. Karena kita menghasilkan apa laporan keuangan yang sudah terjadi. Sedangkan kalau akuntansi manajemen, selain itu, data masa lalu memang tetap akan mengikuti ya, tetapi data masa lalu ini harus ada juga data yang akan yang akan datang. Karena ya tadi, seperti misalnya kita mau melihat apakah investasi kita adalah yang terbaik, berarti kita harus melihat features masa yang akan datang. Nah, tipe informasi yang ada, itu informasinya adalah kalau di keuangan moneter, kalau manajemen, itu akuntansi manajemen, informasinya adalah moneter dan moneter. Ya, ketepatan informasinya, kalau akuntansi harus disajikan lebih tepat. Ya, tapi kalau akuntansi manajemen itu ketepatannya biasanya ketepatan waktu, karena kalau namanya opportunity, itu opportunity loss ataupun opportunity gain itu berkaitan dengan ketepatan waktu pada saat kita mengambil keputusan. Ya. Kira-kira di sini kalian sudah lihat ya perbedaannya. Bisa ada bayangan nggak apa sih bedanya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Bisa Ibu. Bisa ya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, persamaannya tadi kita ngomong perbedaannya, tetapi ada juga persamaannya. Persamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan itu ya sama-sama tipe informasi akuntansi yang tadi kita bagi dua tipe, ya. Sedangkan prinsip akuntansi yang digunakan untuk informasi akuntansi keuangan juga relevan digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi manajemen, walaupun bukan penekanannya di situ gitu ya. Tetapi tetap digunakan. Karena kan nggak mungkin yang namanya akuntansi manajemen, dia tidak mengacu juga pada standar akuntansi yang berlaku. Ya. Data yang digunakan untuk kedua tipenya juga sama-sama berasal dari informasi operasional dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini
kita bilang prinsip akuntansi yang lazim itu merupakan prinsip pengukuran yang relevan ya di akuntansi manajemen. Misalnya, akuntansi keuangan menganut prinsip perbandingan pendapatan dengan biaya yang bersangkutan dengan pendapatan tersebut dalam menghitung laba. Ya. Nah, prinsip manajemen juga menganut prinsip yang sama, mengukur laba yang diperoleh divisi tertentu untuk mengukur prestasi. Jadi, bukan hanya kalau di akuntansi keuangan sudah jelas menghitung laba perusahaan ya. Sedangkan kalau di akuntansi manajemen kita juga membuat memilah-milah gitu ya. Nah, masing-masing divisi untuk melihat apa prestasinya dari manajer divisi yang bersangkutan. Nah, kalau akuntansi keuangan dan manajemen juga menggunakan informasi yang tadi dikatakan operasional yang sama gitu. Karena memang semua itu sumber data selalu ada di dalam perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, ini sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu bisa dipandang sebagai suatu tipe informasi atau suatu tipe akuntansi. Maksudnya apa sih? Tipe akuntansi itu, akuntansi manajemen itu merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan juga bagi kepentingan pemakai internal. Sedangkan kalau sebagai informasi, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran, tadi dikatakan laba ya, untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Jadi informasinya bisa digunakan, ada pengukurannya. Pengukurannya apa sih? Dengan menggunakan uang sebagai satuan ukuran. Ini yang disebut dengan sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Nah, secara informasi manajemen berkaitan erat dengan informasi karena akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe informasi tadi ya. Jadi kita kalau lihat turunannya dan informasi itu terbagi menjadi dua, informasi kuantitatif, kualitatif. Ada informasi akuntansi dan non-akuntansi untuk kuantitatifnya. Kemudian di bawahnya ada informasi operasional, laporan keuangan, dan akuntansi manajemen itu sendiri. Ya, jadi sistem informasi akuntansi itu bisa menghasilkan laporan keuangan, bisa menghasilkan informasi untuk akuntansi manajemen, bisa juga informasi dalam bentuk operasional. Ya. Nah, ada 3 macam informasi akuntansi yang tadi dikatakan informasi operasional, keuangan, dan manajemen. Inilah bedanya. Ya, kalau operasional ya dia penyediaan data untuk penyusunan laporan keuangan dan akuntansi manajemen karena sebetulnya semua kegiatan berasal dari operasional perusahaan. Sedangkan tadi laporan keuangan itu proses akuntansi keuangan. Jadi kita kan mau apa sih di laporan keuangan? Kita mau menghasilkan laporan posisi keuangan baik itu neraca, rugi laba, ya, arus kas, laporan modal yang hasil-hasilnya diperoleh perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen memberikan informasi keuangan untuk manajemen yang lebih terinci untuk pengambilan keputusan biasanya. Ya, sekarang kita bicara tentang tipe-tipe akuntansi manajemen. Ada informasi akuntansi penuh, ada akuntansi diferensial, dan akuntansi pertanggungjawaban. Apa sih? Nah, akuntansi penuh itu mengenai pendapatan total, biaya total gitu ya. Total biaya, dan atau aktiva total baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Jadi ini akuntansi biaya penuh. Biaya penuh masa lalu digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, gitu, untuk menentukan harga jual produk. Kan kita mau menentukan, kalau di akuntansi manajemen, nanti kita akan menentukan harga jual produk berapa. Yang kita gunakan informasi biaya penuh masa lalu ini untuk menganalisis berapa sih sebetulnya harga jual produknya. Nah, informasi biaya penuh masa yang akan datang digunakan untuk penyusunan perencanaan khususnya jangka panjang juga. Ya, dalam kondisi biasanya normal, nanti kita juga bisa akan lihat selain dari masa lalu ke masa yang akan datang.
Kecuali kalau misalnya kenapa dalam kondisi yang normal. Contohnya kita beberapa waktu lalu mengalami apa namanya kondisi dunia global yang berubah ya, yang tidak normal. Nah, itu biasanya akan berimbas juga terhadap segala macam perhitungan dalam perusahaan. Ya. Nah, ini kalau informasi akuntansi diferensial itu apa sih? Nah, taksiran pendapatan biaya atau aktiva yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih. Jadi pengambilan keputusan biasanya di masa yang akan datang ada sesuatu nih yang kita mau ambil. Nah, berarti kan tidak sesuatu yang normal, sehingga ada tindakan yang alternatif yang akan kita ambil. Nah, kita akan hitung berdasarkan informasi akuntansi diferensial. Kalau informasi akuntansi pertanggungjawaban tujuannya adalah yang sebenarnya untuk menganalisis nih prestasi masing-masing tadi kepala divisi, manajer pusat pertanggungjawaban gitu. Karena apa? Kita akan melihat apa pendapatan biaya yang ada di masa lalu yang sudah terjadi untuk kita bandingkan gitu. Makanya disebut akuntansi pertanggungjawaban. Karena kita akan melihat itu analisisnya sebagai prestasi dari masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, ini jadi kalau tadi kita bagi di dalam tabel ya, kalau pendapatan dan biaya atau aktifanya penuh, diferensial pertanggungjawabannya itu kalau menggunakan data masa lalu di yang penuh adalah laporan keuangan, analisis prestasi manajer, penentuan harga berdasarkan kontrak, sedangkan yang akan datangnya kita membutuhkan penyusunan program, penentuan harga jual untuk bisa jadi itu. Ya. Sedangkan kalau di diferensial kita tidak pakai data masa lalu, tapi kita pemilihan alternatif masa yang akan datang. Kalau pertanggungjawaban ya kita masa lalu itu digunakan untuk menganalisis prestasi manajer, dan masa yang akan datang digunakan untuk apa? Penyusunan anggaran. Ya, ini yang secara mudah dibuatkan apa namanya gambaran apa sih perbedaannya dari biaya penuh, diferensial, dan pertanggungjawaban. Ya. Di sini mungkin apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Kalau belum ada, mungkin saya lanjutkan. Baik, makasih. Nah, sekarang kita mau bicara tentang keterkaitan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi manajemen itu dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya. Perusahaan yang disebut objek biaya, sedangkan objek biaya itu bisa berupa produk, pelanggan, departemen yang digunakan untuk membebankan mengukur biaya. Nah, pembebanan biaya untuk menentukan biaya dari objek tersebut merupakan informasi yang penting yang perlu diketahui oleh manajer, sehingga manajer harus memahami biaya dulu karena efisiensi dan manfaat di masa yang akan datang. Jadi jelas akuntansi biaya dan akuntansi manajemen itu sangat terkait satu sama lain ya. Nah, ini konsep biaya. Nah, biaya itu apa sih? Itu kas setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang jasa yang diperkirakan membawa manfaat saat ini atau masa yang akan depan. Nah, kalau bedanya apa sama beban? Kalau beban itu adalah biaya yang sudah dimanfaatkan itu baru disebut beban. Jadi kalau sesuatu yang kita keluarkan untuk mendapatkan manfaat itu baru disebut adalah biaya. Tetapi kalau yang sudah dimanfaatkan disebut adalah beban. Biaya yang belum jadi beban biasanya dilaporkan sebagai aset pada neraca. Ya, bisa biaya dibayar di muka itu ada di neraca. Nah, membebankan biaya ke objeknya secara akurat itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi kita jelas pembebanannya. Nah, ini objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas di mana biaya diukur dan dibebankan, yaitu contohnya buku tulis, objek biayanya untuk menentuin pokoknya buku tulis itu berapa sih? Gitu. Jadi itu yang disebut dengan objek biaya ya. Nah, ini saya masuk ke biaya.
biaya variabel, tetap, dan campuran. Apa sih biaya variabel? Nah, biaya variabel tuh biaya yang secara total berubah kalau kita volumenya produksi berubah. Ya. Sedangkan kalau biaya tetap itu, ini contoh biaya variabel ya. Kenapa saya bilang dia berubah? Karena seperti ini unit yang diproduksi 1, 5, 10, 1000. Nah, per unitnya itu tetap, tetapi karena dia tadi unitnya berubah, itu biaya variabelnya akan berubah menjadi semakin besar. Kebalikan dengan biaya tetap. Kalau biaya tetap itu rentangnya dia akan secara per unit baru berubah, tapi dia totalan itu akan tetap. Ya, ini seperti ini. Kalau diproduksi itu 1 mau 5 mau 2.000 sama biaya sewa gedungnya tetap 250 juta. Ini namanya biaya tetap. Ya, sehingga kalau per unit karena ini pembagiannya kepada sewa ke unit sehingga jumlahnya malah semakin kecil, peluang semakin besar skala ekonomi. Ya. Nah, ini biaya campuran. Kalau campuran itu adalah gabungan antara ada yang fixnya, ada yang variabel. Ya. Jadi disebut apa? Biaya semi variabel. Jadi pada volume tertentu dia ada tetapnya, tetapi ada juga komponen yang akan mengikuti pada saat unitnya berubah. Ya. Ini analisis perilaku biayanya, pemisahan biaya tetap dan biaya variabel, pakai menggunakan titik tertinggi dan terendah, scatter graph, analisis regresi, satu-satu ya. Kalau titik tertinggi terendah itu kita menghitung biaya variabel sama tetap itu menggunakan 2 titik yang beda. Jadi nanti kita akan coba untuk latihan soal untuk menghitung cara penghitungan dari perilaku biaya ini, mengingatkan kalian. Kemudian scatter graph itu dengan menggunakan plot dari biaya terhadap kegiatannya. Sehingga kita akan menemukan nanti titik-titik rentang yang akan kita menemukan perbedaan di pemisahan dari biaya tetap dan variabelnya. Sedangkan analisis regresi atau least square untuk pakai pendekatan yang mengukur rata-rata perubahan variabel berkaitan dengan kenaikan unit dan kuantitas satu atau lebih independen menggunakan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Ya. Nah, ini perkenalan saya pertama, hari pertama untuk akuntansi manajemen. Jadi saya berharap di perkuliahan pertama ini kalian bisa tahu apa sih sebenarnya akuntansi manajemen itu, kemudian apa yang diharapkan ya, dari kita berkuliah di akuntansi manajemen ini. Nanti kita sudah punya juga grup di WA ya, sehingga nanti buku-buku acuan yang ada di dalam RPS Rencana Pembelajaran semester ini, ada buku wajibnya dan kemudian ada buku yang memang pendukung akan saya berikan, sehingga kalian bisa mencari bukunya itu sehingga kita bisa melakukan perkuliahan lebih ini. Dan itu lebih mudah karena di perpustakaan biasanya ada, dan kemarin sebelumnya juga sudah mulai diberikan ya. Jadi terutama ada Hansen Mowen yang bisa kita gunakan, ada Ray Garrison sama Kartika Dewi. Ya. Kemudian bisa ada juga buku Pak Rudianto, kemudian Pak Mulyadi untuk sebagai pendukungnya. Nanti akan lebih saya ulang lagi, saya kirim nanti di grup WA kita. Terima kasih atas hari ini, perkuliahan hari ini.